قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para pengajar, para ulama, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmat yang cukup banyak kepada kita, berupa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama adalah nikmat iman wal Islam yang tentunya patut kita syukuri dengan berkat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah, taman daripada surga. Berarti kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali membaca kitab Sawfatul Tafsir. Ya, kita masih berada di halaman 115. Ya, pada malam hari ini kita akan membaca ayat yang ke-175 daripada surah Al-Baqarah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'ala an-nar. Dzalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladziina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Sadaqallahu adzim. Pada ayat yang ke-175 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sikap ataupun sifat orang-orang munafik yang berikutnya yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ini. Allah katakan ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ya, orang-orang munafik itu kata Allah, ya, mereka, ya, ulaika artinya mereka itu orang-orang yang membeli, ya, ad-dalalah, ya, kesesatan bil huda, ya, dengan suatu petunjuk. Artinya ditukar. Harusnya kan kalau orang yang normal itu, ya, yang dibeli itu adalah suatu kebaikan, bukan suatu kesesatan, ya. Tapi di sini mereka itu, ya, dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i As-Sulami, ya, ay akhadhu ad-dalalata badal huda. Ya, justru mereka itu, ya, mengambil, ya, atau memilih apa itu ad-dalalah, ya, kesesatan badal al-huda sebagai pengganti daripada al-huda, suatu petunjuk. Ya, jadi putar balik. Yang seharusnya yang diambil adalah al-huda, tapi apa ya? Yang diambil adalah apa? Ad-dalalah. Ya, ini berlawanan arah. Ya, betul. Kenapa? Inilah, ya, merupakan sifat-sifat yang memang dimiliki oleh orang-orang munafik. Ya, bukan saja itu, ya, akan tetapi Allah katakan, ya, wal kufru badal al-iman. Ya,
sebagai pengganti dari apa? Keimanan. Itu kan sudah terbalik lagi, ya. Yang dolar diambil, yang muda ditinggalin, ya. Yang iman dibuang, yang apa? Kafir diambil, ya. Ini suatu yang apa tuh? Ya, bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah, ya. Bahkan mereka juga, ya, membeli al-azab, ya, suatu azab bil maghfirah, ya, dengan apa? Dengan ampunan, ya, yang seharusnya mereka memohonkan ampun, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, justru apa? Justru mereka apa? Ya, merasa nantang, ya, merasa, ya, bangga kalau mereka mendapatkan apa? Azab ataupun siksa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ai wastabdalu al-jahil bil jannah, ya. Justru mereka itu apa? Ya, mengganti atau memilih apa yang mereka pilih, al-jahil, ya, berupa neraka, ya, bil jannah, daripada surga, ya. Ini secara logika saja kalau kita perhatiin ini, ya, secara logika akal yang normal biasanya kan orang kalau ngambil sesuatu yang apa? Yang baik-baik, ya, bukan yang jelek-jelek. Yang baik diambil, yang jelek diapain? Kan ditinggalin, ya. Orang kalau ditanya lu mau masuk surga atau neraka, jawabannya apa? Pasti pengen masuk surga, kan gitu, ya. Kalau mereka tidak, ya, justru mereka ini apa? Ya, seakan-akan memang menentang, ya, menentang tentang akan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang seharusnya mereka pilih itu yang baik, justru mereka pilih yang apa? Yang tidak baik, ya. Makanya sampai di sini disampaikan oleh Imam Syekh Ali Al-Sabuni, ya, yaitu apa? Lebih memilih neraka daripada apa? Dari surga, ya. Makanya Allah katakan fala asbaru 'alan nar, ya. Kenapa? Ya, mereka itu seakan-akan nantang, ya, dengan api neraka, ya kan? Kenapa? Karena ya mereka pikir, ya, siksa yang akan mereka dapati itu apa? Ya, seperti apa? Siksa yang mereka dapati saat dengan ada di dunia. Artinya panas api neraka yang akan mereka rasakan itu, ya, sama dengan panas yang ada di dunia. Artinya tidak ada apa-apalah tentang azab ataupun siksa api neraka yang akan mereka dapati, ya. Nah, ini sesuatu yang apa? Sangat-sangat bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ai ma asyadda sadrahum ala nari jahannam, ya. Kalau bahasa kita, ya, gerangan apa yang menyebabkan mereka itu, ya, justru menantang dengan apa? Dengan akan adanya siksa api neraka, ya. Nantang ibarat kata kan meledek, ya. Nggak ada apa-apanya itu neraka, kata gitu, ya. Nggak ada apa-apanya itu azab Allah. Kenapa? Justru yang kami pilih adalah apa? Neraka daripada surga, ya. Padahal kalau mereka membayangkan saja, ya, tentang betapa indahnya atau betapa enaknya, ya, keindahan yang akan Allah berikan kepada para penghuni surga itu, ya, itu kan nggak akan ada tandingannya, ya. Nggak akan ada apa? Tandingannya, ya. Meskipun, ya, zaman dulu sejak zaman Nabi Allah Nuh ada salah seorang pengikut Nabi Nuh, ya, yang pernah menantang, ya, yang namanya itu apa itu, ya, Raja Emad, ya kan, ya, yang mereka menantang katanya mereka akan membuat taman, ya, yang menandingi keindahan taman surga itu, ya. Coba bayangkan itu, nggak bakal bisa, ya. Tapi memang mereka merasa kaya, merasa mampu, dibuat, ya, taman yang sedemikian indahnya seperti surga kata mereka. Dan itu menghabiskan waktu nggak sebentar, berapa tahun? 1 abad, ya. Dibangun itu 1 abad atau 100 tahun untuk membangun istana
atau taman yang mereka akan nandingi dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal nggak bisa ditandingi dengan apa? Ya, dengan kehebatan atau sekaya apapun itu orang akan menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ta'jibun lil mu'minin. Ya. Nah, hal ataupun sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir dan munafik ini, ya, itu merupakan suatu hal yang apa? Menjadikan orang-orang yang beriman itu takjub heran. Kenapa kok mereka pilih dolar daripada budak? Ya, kenapa kok mereka pilih apa itu? Ya, azab al-kufur daripada iman. Kenapa kok mereka pilih al-azab daripada al-maghfirah? Ya kan? Itu menjadikan orang-orang yang beriman, ya, apa? Merasa takjub, merasa heran. Kenapa mereka masih berani seperti itu? Ya, min jara'ati ulaikal kuffar. Ya, atas keberanian mereka orang-orang kafir ala ittirafi anwa'il ma'asi, ya, dengan melakukan berbagai macam jenis-jenis ataupun dosa-dosa yang mereka lakukan. Padahal sebelum mereka melakukan ini udah banyak banget dosa-dosa yang mereka perbuat, ya. Kemungkinan di akhir nanti mereka akan tobat kali kata Allah, ternyata tidak. Ya, justru ketika Allah ancam dengan sebuah neraka, mereka nantang. Ya, aku pilih neraka daripada surga, kan gitu. Ya, seakan-akan itu, ya, ngeledek kalau kita bisa bilang bahasa kita itu. Ya. Summa qala ta'ala mubayyinan bisababin nika wal adab. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan, ya, sebab yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang munafik, ya. Sebabnya apa? Sini Allah jelaskan dalam ayat yang berikutnya, dzalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqq. Ya, yang demikian itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an bil haqq, ya, dengan kebenaran, ya, dengan yang hak. Tuh, ya, ayat bikal adzab al-alim bisababi anna Allah anzala kitabahu at-Taurat. Tuh, ya. Jadi azab yang pedih yang mereka dapati itu disebabkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya yaitu berupa kitab Taurat bibayanil haqq yang menjelaskan tentang apa al-haq ataupun kebenaran. Fakatamu wa haramu ma fihi, justru mereka apa? Katamu menyembunyikan dan menyimpang isi yang ada di dalam kitab Taurat tersebut. Ya, karena kan saya katakan, ya, meskipun kitab Taurat, Injil, Zabur itu isi kandungan yang ada dalam ketiga kitab ini sebenarnya sama, ya, untuk apa? Mengesahkan Allah, ya, membawa syariat, ya, itu nggak ada Taurat, Injil ataupun Zabur, ya, yang ada itu isinya menyimpang dari ajaran-ajaran Allah, tidak ada, ya. Yang ada juga kitab Injil yang produksi zaman sekarang, Taurat zaman sekarang atau Zabur zaman sekarang itu sudah melakukan apa? Ya, perubahan-perubahan yang diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Padahal hakikat dari kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an diturunkan itu pun sudah apa? Sudah menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan kitab-kitab itu pun termasuk ke dalam kategori kitabun samawiyah, ya, kitab yang Allah turunkan, ya, melalui para nabi dan rasulnya untuk diapain? Untuk disampaikan kepada para umatnya, gitu, ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu, ya, berselisih fil kitab tentang sesuatu yang ada dalam Alkitab, ay ikhtalafu fi ta'wilihi, ya, mereka berselisih pendapat tentang takwil, ya, takwil itu bisa diartikan tafsir, ya, wa tahrifihi, bahkan mereka apa? Menyimpang dengan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Al-Qur'an itu, ya. Nah, apa yang didapati oleh mereka yang, ya, terjadi perselisihan tentang kitab tersebut? Lafi shiqaqin ba'id,
dengan sebab mereka itu apa? Ya, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang Allah sudah jelaskan di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, gitu. Ai fi khilafin ba'idin 'anil haqqi was-shawab. Ya, yaitu terjadinya perselisihan ataupun perbedaan yang sangat jauh 'anil haqq terhadap suatu kebenaran, was-shawab dan suatu kemuliaan. Mustawjib li asyaddil 'adzab. Oleh karena itu mereka layak, mereka pantas untuk mendapatkan apa? Mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, ini terjadi kepada siapa? Orang-orang kafir dan juga kepada orang-orang munafik yang mereka itu menentang terhadap kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka. Ya, nah selesailah ya tafsir daripada surah Al-Baqarah yang kita baca. Ya, nah sekarang kita akan melihat di sini ya Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan tentang sababun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat ini. Ya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ya, atau Abdullah bin Abbas, nuzilat hadhil ayat fi ru'asail yahud. Ya, ayat ini ya diturunkan ya fi ru'asail yahud. Ya, ditujukan kepada siapa? Tokoh-tokoh ataupun pemuka-pemuka ya ataupun pemimpin-pemimpin Yahudi. Ya, di ayat ini memang Allah turunkan itu untuk mereka menjawab apa yang menjadi apa? Ya, kebiasaan para pemuka-pemuka Yahudi ketika itu. Ya, siapa di sini ya yang menjadi tokoh ataupun pemimpin-pemimpin Yahudi di sini disebutkan ya seperti Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya, Ka'ab bin Ashraf yang pertama. Yang kedua Malik bin As-Swaib, ya, dan yang ketiga adalah ya Ubay bin Akhtab. Ya, itu adalah ya ketiga tokoh ataupun pemuka dari orang-orang Yahudi. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan saat itu? Kanu ya'khuduna min atba'ihim al-hadaya. Ya. Dulu tuh mereka itu ya pemimpin-pemimpin Yahudi itu selalu apa ya? Mengambil apa? Hadiah. Ya, meminta hadiah min atba'ihim. Dari siapa? Dari para pengikut mereka. Ya kan? Kan biasanya yang namanya hadiah itu kan kita jangan minta kan gitu. Ya kan? Hadiah itu kan sebuah apa? Penghargaan atau apresiasi ya kepada orang yang orang itu punya sesuatu jasa ataupun apalah itu pantas untuk kita berikan apa? Hadiah. Ya, tapi mereka nih pemuka-pemuka Yahudi dahulu itu ya mereka justru ngapain? Minta. Ya, ngarep dari siapa? Dari para pengikut mereka itu. Ya, gitu. Nah, apa yang terjadi? Falamma ba'atsa Muhammadun alaihi salam. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka merasa apa? Merasa takut. Ya, mereka jadi takut. Wah, bahaya nih. Ya. Kalau Nabi Muhammad sudah diutus berarti nanti bakal apa nih? Tahuan nih maksud kita ini. Ya, kebiasaan-kebiasaan jelek ini bakal apa? Bakal kita ketahuan tuh. Ya. Makanya benar ya tilkal manafi. Ya. Tuh, manfaat-manfaat yang selama ini mereka dapati itu apa ya? Putus. Ya, berhenti. Ya, mereka nggak datang lagi. Kenapa? Ada perasaan takut kepada siapa? Diutusnya Nabi Muhammad. Ya, baru diutus aja mereka sudah takut, ya kan? Padahal inilah salah satu contoh begitu tinggi wibawa ya sosok seorang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baru pengen diutus dua untuk mereka sudah takut. Padahal mereka adalah tokoh ya pemuka orang-orang Yahudi. Ya, betul. Nah, sampai ya dengan sebab mereka terputus atau berhentinya hadiah yang mereka dapati dari pengikut-pengikut mereka lantaran mereka beranggapan diutusnya Nabi Muhammad SAW, apa yang mereka lakukan? Fakatamu amra Muhammad. Ya, tuh. Jadi apa? Ya,
kepribadian Nabi Muhammad diapain? Disembunyiin, ya, dirahasiain. Ini berarti apa nih? Takut, ya kan? Itu takut sebab apa ya? Nanti bakal ini, ya kan? Kenapa? Kalau udah diutus Allah nih, ya, sosok seorang yang bernama Muhammad, berarti nanti nih pengikut-pengikut kita bakal pindah nih, ya kan? Makanya diapain? Dirahasiain sama mereka itu, ditutupin. Ya, orang kalau takut bersaing begini nih, ya, sehingga kebaikan sekecil apapun diapain? Ditutupin, ya, jangan sampai apa ya, orang lain tahu kalau yang ini punya kebaikan yang lebih dari yang sekarang ini, kan contohnya gitu, ya. Ini kan berarti kan kalau secara logika kita itu persaingan nggak sehat kan gitu, ya. Seharusnya kan ketika ada generasi yang baik, kenapa kita harus takut, gitu kan? Kita kan ada apa? Ya, kita harus mengikuti dari manapun kebaikan itu ada, kita wajib ikuti, ya. Tidak selamanya, ya, apa yang menjadi ikutan kita itu selamanya pasti benar, tidak, ya. Itu kan, ya, bisa terjadi, namanya manusia biasa, apalagi kayak kita, ya, yang masih banyak kurang, masih banyak hilang, ya. Bisa jadi itu nanti ada generasi berikutnya itu yang akan memperbaiki atau menutupi kekurangan, gitu. Itu jangan kita apa? Kita nafikan atau kita tutupin. Nah, ini terjadi, ya, waktu diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, para pemuka orang-orang Yahudi mereka takut sehingga mereka merahasiakan, ya, menutupi tentang masalah utusnya Nabi Muhammad SAW, ya. Wa amara syari'ahu, ya, dan diperintahkan syariatnya. Nah, oleh karena itu turunlah ayat ini, innal ladzina yaquluna ma anzalallahu minal kitab al-ayat. Ini sebab-sebab dari turunnya ayat yang kita baca ini, ya. Ini yang intinya saja, ya, meskipun setiap ayat juga punya apa? Punya sebab, ya, asbab nuzul. Tapi yang disebutkan oleh, ya, Syekh Muhammad Ali As-Subuli itu yang pokoknya, yaitu apa? Tentang pemuka orang Yahudi yang mereka selama sebelum diutus Nabi Muhammad selalu ngambil apa tuh? Ya, kalau kita bilang sih bukan hadiah sih artinya itu, ya, apa namanya itu? Upeti, ya, upeti. Kalau kita bukan pajak, ya, upeti. Itu kan apa sih? Uang reman kalau kita bilang, ya, uang reman itu, ya, nggak ada urusan apa-apa ditagih duit kan gitu, ya, uang reman kalau namanya, gitu, ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang al-balaghah, ya, tentang balaghah yang ada dalam ayat yang sudah kita baca, ya. Sini kita lihat di ayat yang sudah kita baca ada, ya, kalimat khutuwatis syaitan, ya, khutuwatis syaitan. Khutuwat ini adalah jamak daripada khutwah, ya. Khutwah itu artinya langkah, ya kan? Biasanya kalau yang melangkah itu apa ya? Manusia melangkah kan? Langkah, ya kan? Hewan melangkah kan? Langkah, ya. Di sini kenapa kok, ya, digambarkan seakan-akan itu syaitan itu melangkah, ya kan? Nah, dalam ilmu balaghah, ya, ini dijelaskan penggunaan kata atau kalimat khutwat di sini adalah isti'arah 'anil ibtidai wa itba'i atharihi, ya, gitu. Apa maksudnya isti'arah? Apa sih isti'arah itu? Isti'arah kalau dalam bahasa artinya meminjam, ya, memakai atau menggunakan, ya, kata atau kalimat itu, ya, untuk apa? Anil ibtida'i bihi wa itba', ya, untuk mencontoh, ya, ataupun menjadikan apa? Ikutan, ya. Kenapa? Karena biasanya kan kalau yang diikuti itu langkah itu kan selalu diikutin, ya. Nah, sementara syaitan kan kita nggak tahu langkahnya, ya kan? Apakah syaitan itu melangkah seperti layaknya manusia kan enggak, ya. Tapi di sini penggunaan khutwat itu, ya, sebagai apa? Sebagai isti'arah, artinya meminjam kata atau kalimat, ya. Qala fi talkhisil bayan, ya, disebutkan atau dijelaskan dalam kitab Al-Bayan, wa hiya ablaghu ibarah 'an at-ta'dhir min ta'atihi
ma ya'muru bihi. Ya, itu. Nah, penggunaan isti'arah di sini ya maksudnya adalah apa? Ya, ungkapan ya yang sangat tegas ya atau yang sangat jelas anit tahdir berupa suatu peringatan min ta'atihi apa? Untuk tidak kita mentaati ya atau patuh bima ya'muru bihi terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh setan. Ya, itu. Yang apa? Yang suatu penegasan kalau ini adalah merupakan suatu larangan yang sangat apa ya? Sangat keras, ya, larangan yang sangat tegas. Ya, jangan sampai kita yang namanya manusia itu apa? Taat, ya, nurut kepada apa? Kepada syaitan, ya. Dan menerima apa yang menjadi ucapan-ucapan syaitan itu, ya kan? Kan langkah-langkah syaitan itu banyak, ya, berupa was-wasan, ya, bisikan, ya, itu adalah merupakan langkah-langkah syaitan itu, ya, yang selalu apa? Menggoda manusia, gitu, ya. Nah, tujuannya apa? Bima yad'u ila fi'lihi, ya, yang mengajak, ya, atau menyuruh apa? Ila fi'lihi untuk mengerjakan atau melakukan apa yang menjadi perintah syaitan. Ya, ada hal yang namanya perintah ya syaitan itu berarti sama aja kita melakukan taat kepada musuh. Ya, sementara syaitan itu diibaratkan oleh Allah merupakan musuh yang apa? Yang nyata. Ya, dalam Al-Qur'an surah Yasin Allah sudah jelaskan alam ma'ad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Ya. Kenapa? Ya, innahu lakum aduwwun mubin. Ya, alam ma'ad ilaikum. Ya, bukankah kami telah bersumpah kata Allah, wahai manusia, alla ta'budus syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Kenapa? Allah jelasin innahu lakum aduwwun mubin. Karena syaitan itu ya bagi kamu adalah apa? Merupakan musuh yang nyata. Ya, musuh yang kelihatan. Artinya kelihatan bukan dalam bentuk zahirnya, bukan. Ya, karena setan itu adalah makhluk apa? Makhluk gaib. Ya, makhluk yang gaib, beda alam sama kita. Ya, kita nggak bisa melihat dia, tapi dia bisa melihat kita. Ya kan? Kan dalam Al-Quran ada kan ya, terbaik ya. Al-Quran katakan innahum yarawnahu min haitsu la tarawnahu kan. Ya, sesungguhnya itu setan mereka itu bisa melihat kita, yang kita nggak bisa melihat mereka. Kok hebatnya itu? Ya, setan melihat nggak kita lagi ngaji sekarang ya? Lihat. Kita lagi duduk di masjid Ali Nabah nih lagi ngaji, ada yang tidur, ada yang belajar contohnya itu setan lihat. Ya, tapi kita nggak bisa melihat. Ya, kenapa? Itu dari sisi ilmu kita kalah sama setan. Ya, tuh contoh lagi lah. Ya, kalau manusia itu kalah sama setan. Manusia kalau beranak berapa sih sekali beranak? Ya, paling banyak berapa itu? 3. Ya, dulu belum lama ada benar Allah alam dalam lomba itu di India beranak 11 sebenarnya mereka gak nih? Yang di India itu. Ya, ini kalau setan sekali beranak berapa? Ya, dan mereka dikatakan ada mengatakan paling sedikit 120. Bayangkan. Ya, dan ilmu apa kita tak kalah setan tuh. Ya, nah tapi bukan berarti kita kalah dalam hal ilmu yang zahir, bukan. Ya, kita Allah berikan satu hidayah atau petunjuk, ya, untuk mengalahkan syaitan dalam sifatnya. Ya, bukan dalam ilmu kita apa? Sifat yang dimiliki syaitan harus kita lawan, kita lawan. Kalau ilmu kita pasti kalah. Ya, bayangin dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Berarti kan apa itu? Sakti banget tuh dia. Begitu, ya, sakti mandraguna, ya, itu. Nah, itu, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ada kalimat ataupun ya kata asu wal fahsya. Ya, kata asu wal fahsya ini, ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Sabuni, wa huwa min babi aqfil khasi 'ala al-'am. Ya. Aqfil khas 'ala al-'am. Ya.
yaitu apa? Mengakrabkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Ya. Nah ini kalau dalam penjelasan dalam ilmu balaghah, kenapa menggunakan atfil khas 'alal 'am? Ya, ini ada tujuannya. Ya, tujuannya adalah apa? Bighardi, tujuannya adalah untuk bayanil ihtimam bihadzal ma'tuf. Ya, untuk menjelaskan atau mempertegas maksud daripada apa yang diikuti ini. Ya, coba kita lihat sini. Ya. Li'anna as-su'ud yatanawwalu jami'ul ma'asi. Ya. Jadi yang namanya su' di sini kita sekarang selama ini kan sering dengar su', fahsya, apa sih itu? Ya. Sini Al-Imam Ali As-Sabuni menjelaskan yang namanya su' itu yatanawwalu jami'ul ma'asi. Itu mencakup semua perbuatan maksiat, itu namanya su'. Ya. Su' itu yatanawwal jami'ul ma'asi, mencakup semua perbuatan maksiat atau mencakup semua perbuatan dosa, itu namanya apa? Su'. Ya, gitu. Nah, ada lagi fahsya. Apa sih fahsya itu? Fahsya itu dituliskan akbar wa abhash al-ma'asi. Ya. Dosa yang paling apa? Yang paling buruk. Ya, dosa yang paling jelek atau dosa yang paling besar, itu namanya apa? Fahsya. Ya kan? Dalam Al-Quran, ya, Allah sebutkan di antara hikmah kita sholat itu apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya. Ya kan? Fahsya. Kenapa nggak disebut su? Ya kan? Kalau su itu dosa-dosa apa aja itu? Tapi kalau fahsya itu dosanya bagaimana? Ya, benar-benar apa? Dosa yang besar. Nah, dengan sholat maka kita akan tercegah atau terhindar dari perbuatan dosa-dosa besar. Ya, buktinya kita udah sholat, dosa kita sering. Dosa apa ya? Ya kecil kan gitu. Ya kan? Sholat kita setiap hari 5 waktu, tapi masih kita ngerjain dosa gak? Ada. Ya, sadar atau tidak sadar, kita selalu ngapain? Melakukan perbuatan dosa-dosa yang kecil, gitu ya. Nah, itulah ya fungsi dalam penggunaan, ya, menghubungkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum dengan tujuan untuk mempertegas atau memperjelas maksud dari kata-kata atau kalimat yang digunakan di dalam Al-Quran ini. Yang itu maksudnya. Jadi kita tahu sekarang apa sih itu su, apa sih itu fahsya. Ya, su itu mencakup semua perbuatan dosa. Ya, tapi kalau al-fahsya apa itu? Akbar wa al-hash, yaitu dosa-dosa yang besar ataupun ya maksiat yang besar-besar yang kita lakukan. Yang summun bukmun umyun wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan insyaallah setelah lebaran. Ya, habis lebaran karena malam ini merupakan